Selamat malam Pak Kartono. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa malam ini. Sama-sama. Pak Kartono, jadi Anda sempat menjadi mucikari selama 6 tahun ya Pak? Iya. Itu persisnya tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi persisnya tahun 2000 sampai 2006. Nah, kalau membandingkan dulu dan sekarang, kalau secara umum bisnis prostitusi yang Pak Kartono lihat dulu lebih rame atau sekarang lebih rame atau gimana? Kalau bisnis prostitusi dulu lebih ramai, memang nggak ada isu-isu penutupan ya. Jadi kayak bebas gitu ya. Itu apalagi waktu zamannya Pak Harto ya, Orde Baru itu sangat bebas sekali. Itu mulai ada batas-batasan itu setelah Presiden Gus Dur. Jadi kalau puasa harus tutup ya. Itu. Kalau dulu waktu Pak Kartono masih di bisnis ini, itu dulu menjalankan usahanya seperti apa? Karena saya punya teman ya yang suka istilahnya ngajak-ngajak saya, nyervis saya, karena saya dulu di marketing salah satu perusahaan ya yang ada hubungan kerjaan sama dia, supaya dia cepat selesai pekerjaannya, dia nyervis saya gitu loh. Makanya saya sering diajak ke panti pijat, ke tempat gitu. Akhirnya salah satu teman saya bilang, "Mas, kalau gitu daripada minum tempat orang lain, sewa sendiri aja buat tempat jualan minuman, buat kafe gitu ya." Jadi nggak ada ceweknya dulu gitu. Karena 1 bulan itu kok sepi. Coba aja terus aja dulu 2 bulan sepi. Akhirnya dia bilang, "Mas, kalah terus Mas, ini bisa tutup loh Mas," bilang gitu. Kenapa masalahnya? Karena nggak ada ceweknya Mas, tempat sampean ke sana tetangga ada ceweknya semua. Gitu kan. Nah, terus enaknya gimana? Ya udah Mas, cariin cewek Mas. Terus caranya gimana? Ya beli, bilang gitu kan. Jadi akhirnya saya berusaha cari orang yang bisa menjual mbak-mbaknya itu sampai ke Malang, sampai ke Lumajang ya. Nyarinya jadi dibeli. Belinya berapa tuh dulu? Dulu sampai 700 sampai 1 juta. Itu tahun 2000. Itu jadi untuk satu pekerja orang. seks 700 sampai 1 juta. Iya. Mbak Sasha cerita-cerita seperti Pak Kartono ini Mbak Sasha sering dengar juga. Jadi dijual 100.000, ya. 1 juta 700.000. Ya sering. Sering. Ada teman Mbak Sasha juga yang Ya, bukan teman, saya juga begitulah. yang dulu yang tadi Mbak Sasha cerita, tapi begitu. cerita dari teman biasanya di tempat penampungan tertentu dan sebagainya. Ya iya, sama begitu. Sama begitu ceritanya ya. Oke. Itu. Nah, sekarang bahwa kemudian akan dibubarkan. Sudah ada sebagian yang dibubarkan lokalisasinya. Iya. Itu yang Pak Kartono lihat, dampaknya paling besar itu apa? Jadi dampaknya gini ya. Pertama ada dampak untuk lingkungan sekitar lokalisasi, ada dampak kepada penduduk setempat yang ada di lokalisasi. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman yang mbak-mbaknya itu tidak berani ada di Wisma tidurnya, kecuali yang terdaftar ya, yang ada daftarnya di kelurahan, itu ya, yang lama-lama. Itu dia kos. Kalau pagi nggak ada, malam dia datang. Itu jam 4 sore itu udah mulai datang. Jadi beroperasinya di kos-kosan atau kembali lagi ke lokalisasi nih? Kalau untuk Lokalisasi. tetap. Iya, tapi kan dampaknya gini. Jadi begitu dia di kos-kosan, nah, mbak-mbaknya kan banyak yang ini punya kiwir-kiwir ya. Apa itu kiwir-kiwir? Kiwir-kiwir itu orang laki yang disenangi oleh si mbak-mbaknya, makan, minum, tidur dia semua yang bayarin. Itu. Malah masih dapat kekerasan kadang-kadang mbaknya. Kalau dia putus, dia ganti orang lagi, di kos-kosan ganti orang lagi. Jadi semacam penjaga pelindung gitu. Sebetulnya ya harapannya mbak-mbak Pacar. pacar. Oh. Harapannya mbak-mbaknya itu senang dan supaya ada Diperistri. pendampingnya, ada Oh, pelindungnya. Tapi salah gitu loh ya. Mbak Sasha punya kiwir-kiwir itu? Enggak, nggak punya. Nggak punya. Gitu. Mbak Sasha setuju nggak kalau lokalisasi dibubarkan? Enggak, Nggak. nggak setuju. Mbak Sasha nggak setuju dibubarkan karena apa alasan utamanya? Kalau dari Mbak Sasha sebagai pekerja seks? Karena saya yang pihak korban. Mbak Sasha korban. Iya. Korban dari laki-laki hidung belang lah. Nggak mau dibubarkan. Kalau dibubarkan, jadi kira-kira akan seperti apa? Gimana ya, kalau dibubarkan mau kerja apa sayanya? Kalau dikasih alternatif pekerjaan lain, mau nggak Mbak Sasha? Ya mau. Dilatih keterampilan, misalnya nyalon atau jahit. Ya orang nggak punya modal. Tapi mau kalau dikasih Mau. pelatihan, dikasih keterampilan, Ya dikasih mau. modal mau? Mau. Mau kerja lagi. Pak Kartono, kalau tadi itu kan dampak bagi pekerjanya. Iya. Dampak buat masyarakat tadi Pak Kartono sebut? Iya, jadi dampak buat masyarakatnya begini. Kalau sekarang ini dia punya usaha seperti itu ya, dia bisa makan, bisa nyekolahkan anak-anaknya ya. Kebutuhannya apa dia bisa
terpenuhi. Apa misalnya aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar lokalisasi? Misalnya dia bisa berjualan, ya. Jadi pedagang asongan. Pedagang asongan, dia Oke. pedagang tetap di rumahnya ya. Itu kan kalau misalnya dia langsung ditutup begitu aja, tanpa ada solusi penggantinya dari usaha penduduk setempat, itu kan juga susah nantinya. Nah, seperti itulah kalau diputus langsung, itu Tanpa ada program dampaknya pengganti kan- yang lain. Nah, itu loh. Bahwa pemerintah kota mengatakan akan ada aktivitas lain yang dibangun di Iya. sekitar lokalisasi, akan Iya. ada pasar, akan ada yang memungkinkan agar masyarakat sekitar tuh juga bisa berpenghasilan. Iya. Itu akan bisa menutupi. Nah, sekarang itu kan hanya akan aja pemerintah, tapi belum pernah diajak duduk masyarakat itu. Ayo, misalnya ada ajak duduk bersama, misalnya tukang parkir, tukang beca, yang jualan itu, yang jual-jual itu ya mucikarinya, yang orang penduduk sana. Dan sekarang saya tahu sendiri, mbak-mbak yang sudah dikasih saku 3 juta di Morrison, ya di mana? Kermel ya, sama Tambah Asri. Dia nggak lama dia pulang lagi. Sekarang ada di tempat kami di Jarak, kos dia. Yang tadinya saya bilang ke mbak-mbaknya, Mbak, sampean kalau saya ngomong kesehatan ya, sampean kesini ini tujuannya apa? Kerja, carikan siapa? Anak-anak saya, bilang gitu. Lah, tapi sekarang kok sampean ngukir-kiwir, gimana anaknya? Saya bilang gitu, Mbak. Terus yang kedua, dijaga kesehatannya supaya sampean sehat, sampean bisa dapat duit, anaknya bisa ada yang diharapkan dan jelas dapat yang diharapkan itu. Makanya saya akhirnya ngajak teman-teman, ya udah kalau gitu mbaknya biar didampingi Mbak Vera, misalnya Biasi ya, itu sama teman LSM yang lain, kita dampingi anak-anaknya aja, supaya anak-anaknya nanti tidak ikut jejaknya orang tuanya. Jadi sekarang Pak Kartono fokus untuk membantu anak-anak lewat taman bacaan kawan Iya. kami. Ini yang Tapi baju juga, yang dipakai ini ya. iya, tapi juga saya tetap bantu mbak-mbak juga, termasuk ngasih penyuluhan tentang kesehatan. Apabila ada mbaknya mengalami kekerasan, kita dampingi juga. Oke. Itu. Seks bebas terjadi tanpa lokalisasi. Lebih banyak seks bebas yang terjadi di luar lokalisasi.